Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 8 dalam mata kuliah Sejarah Islam Klasik dan Pertengahan akan menjelaskan materi tentang sejarah Islam pada masa dinasti Safawiyah. Tetapi sebelum masuk ke pembahasan, di sini saya akan memperkenalkan tim presentation dari kelompok 8. Nah, yang pertama ada Saudari Anissa Nurul Fitriah dengan NIM 19104010114. Yang kedua ada Dianda Nur Istiqomah dengan NIM 19104010122. Nah, yang terakhir ada Uswatun Hasanah dengan NIM 19104010128. Nah, dalam presentasi kali ini kami dari kelompok 8 mengusung 4 rumusan masalah yang akan kita bahas dalam video kali ini. Yang pertama, ada sejarah berdirinya dinasti Safawiyah. Yang kedua, kondisi sosial, politik, ekonomi, keagamaan, dan seni budaya masa dinasti Safawiyah. Yang ketiga, perkembangan ilmu pengetahuan di masa dinasti Safawiyah. Dan yang keempat, yaitu kemunduran dan akhir dari dinasti Safawiyah. Untuk itu, mari kita bahas satu persatu ya. Pembahasan yang pertama yaitu tentang sejarah berdirinya dinasti Safawi. Dinasti Safawi di Persia berkuasa antara tahun 1502 sampai 1722 Masehi. Dinasti Safawi adalah kerajaan Islam di Persia yang cukup besar. Pada awalnya, kerajaan Safawi berasal dari sebuah gerakan tarekat yang berdiri di Ardabil, sebuah kota di Azerbaijan. Tarekat ini diberi nama Tarekat Safawiyah, yang diambil dari nama pendirinya, yakni Syafi ad-Din. Dan nama tersebut tetap dipertahankan sampai tarekat ini berubah menjadi gerakan politik. Bahkan, nama ini terus dilestarikan setelah gerakan ini berhasil mendirikan dinasti, yaitu dinasti Safawi. Dalam tubuh organisasi dinasti ini, tentunya mengalami perubahan seiring dengan adanya pergantian jabatan. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai kondisi sosial, politik, keagamaan, ekonomi, dan seni budaya di masa dinasti Safawi. Kondisi sosial dan politik pada masa dinasti Safawi awalnya mengalami kelemahan karena sering berperang dengan kerajaan Utsmani dan seringnya terjadi pertentangan antar kelompok kerajaan itu sendiri. Tetapi akhirnya, kondisi yang memprihatinkan tersebut dapat distabilkan setelah Raja Abbas I naik tahta. Kondisi sosial politik setelah resmi di bawah pimpinan Ismail I adalah terwujudnya integritas negara yang luas, serta membangun angkatan bersenjata. Akan tetapi perseteruan dengan Turki Utsmani tiada henti-hentinya. Pada bidang ekonomi dapat dikuasainya Kepulauan Hormuz dan Pelabuhan Qumrun yang kemudian diubah menjadi Bandar Abbas. Dengan ini, salah satu jalur dagang laut antara timur dan barat sepenuhnya menjadi milik kerajaan Safawi. Selain itu, terdapat kemajuan di sektor pertanian terutama di daerah Bulan Sabit. Dan juga telah berhasil memproduksi karpet dan permadani yang istimewa untuk diperdagangkan. Kondisi keagamaan. Pada masa Abbas I, kebijakan agama tidak seperti sebelumnya, yang senantiasa memaksakan supaya Syiah sebagai agama negara. Akan tetapi, beliau menerapkan paham toleransi atau lapang dada yang amat besar.
Paham Syiah tak lagi menjadi paksaan, bahkan bangsa Sunni bebas mengerjakan akidahnya. Selain itu, pada pendeta Nasrani juga dipersilahkan mengembangkan ajaran agama secara leluasa. Bidang seni budaya menciptakan kota Isfahan menjadi kota yang indah dan menjadikannya sebagai ibu kota kerajaan serta berdirinya beberapa bangunan seperti masjid, rumah sakit, sekolah, dan jembatan raksasa. Di bidang seni, kemajuan nampak begitu kentara dalam gaya arsitektur bangunannya. Unsur seni yang terlihat pula dalam bentuk kerajinan tangan, keramik, karpet, permadani, pakaian dan tenun, mode, tembikar, dan seni lainnya. Selain itu, seni lukis juga berkembang pada masa kerajaan Safawi. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk pembahasan yang ketiga, yaitu perkembangan ilmu pengetahuan di masa dinasti Safawi. Perkembangan sejarah bangsa Persia dikenal sebagai bangsa yang berperadaban tinggi dan pecinta ilmu pengetahuan. Maka di mana saja mereka berkuasa, di situ didapatkan perkembangan ilmu pengetahuan, tidak terkecuali dinasti Safawiyah. Maka tidak mengherankan apabila tradisi keilmuan ikut berkembang pada masa dinasti ini. Nah, sejumlah ilmuwan besar turut hadir dalam majelis istana, antara lain seperti Baha al-Dina al-Sayrazi, generalis ilmu pengetahuan, Sadar al-Din al-Sayrazi, filosof, dan Muhammad al-Bakir ibn Muhammad Damat, filosof ahli sejarah, teolog, dan seorang yang pernah mengadakan observasi mengenai kehidupan lebah. Apabila dibandingkan dua kerajaan Islam yang berkembang di zaman itu, yaitu kerajaan Turki Utsmani dan Mughal, dinasti Safawi lebih unggul. Dilanjutkan untuk pembahasan yang keempat, yaitu kemunduran dan akhir dari dinasti Safawi. Masa kemunduran dan kehancuran dinasti Safawi dimulai sejak Raja Abbas ke-1 wafat. Kerajaan Safawi berturut-turut diperintah oleh 6 raja yang lemah dan memiliki perangai dan sifat yang buruk. Di antaranya adalah yang pertama, ada Safi Mirza yang memerintah pada tahun 1628 sampai 1642 Masehi, yang memiliki jiwa kepemimpinan yang lemah, sangat kasar terhadap para pembesar kerajaan, memiliki sifat cemburu terhadap petinggi kerajaan. Kota Kandahar lepas dan diduduki kerajaan Mughal, yaitu Sultan Shah Jahan, dan yang terakhir, Baghdad direbut oleh kerajaan Turki Utsmani. Nah, yang kedua, ada Raja Abbas kedua yang memerintah pada tahun 1642 sampai 1667 Masehi. Sifat dan moralnya jelek dan pemabuk sehingga ia jatuh sakit dan meninggal dunia. Nah, raja yang ketiga adalah Raja Sulaiman yang memerintah pada tahun 1667 sampai 1694 Masehi, yang memiliki sifat kejam terhadap para pembesar kerajaan, pemabuk, dan sifat moralnya buruk sehingga rakyatnya bersikap masa bodoh terhadap pemerintahannya. Raja yang keempat ada Raja Husain yang memerintah pada tahun 1694 sampai 1722 Masehi, yaitu memberi kekuasaan yang besar kepada para ulama Syiah. Para ulama sering menyalahgunakan kekuasaan yang diberikan oleh raja. Ulama Syiah sering memaksakan pendapat terhadap penganut aliran Sunni. Konflik dengan golongan Sunni membuat sistem pemerintahan tidak stabil. Dan yang terakhir, terjadinya pemberontakan bangsa Afgan yang mengakibatkan kota Kandahar dan Isfahan lepas. Nah, raja yang kelima ada Raja Tahmasp kedua yang memerintah pada tahun 1722 sampai 1732 Masehi.
Nah, pada masa pemerintahan Raja Tahmaps II ini terjadi peperangan, yaitu memerangi bangsa Afgan untuk merebut Isfahan. Kemudian Tahmaps II dipecat oleh Nadir Khan pada tahun 1732 Masehi. Nah, raja yang ke-6 atau raja yang terakhir yaitu ada Raja Abbas ketiga yang memerintah pada tahun 1732 sampai 1736 Masehi. Nah, Raja Abbas ini sama sekali tidak berpengalaman dalam mengelola pemerintahan. Kemudian Raja Abbas III dilengsarkan dan diambil alih oleh Nadir Khan. Nah, setelah sebelumnya kita membahas tentang raja-raja yang memerintah kerajaan Safawi setelah Raja Abbas I wafat yang telah saya jelaskan di depan, yaitu ada 6 raja yang memiliki sifat dan perangai yang buruk dan lemah. Selanjutnya kita akan membahas tentang faktor-faktor yang menyebabkan berakhirnya dinasti Safawiyah. Nah, untuk faktor yang pertama ini adalah konflik yang panjang dengan kerajaan Turki Utsmani. Karena bagi kerajaan Utsmani, berdirinya kerajaan Safawi ini yang beraliran Syiah merupakan ancaman langsung terhadap wilayah kekuasaan. Nah, faktor yang kedua, adanya kerusakan moral yang melanda sebagian para pemimpin kerajaan Safawi. Faktor yang ketiga, pasukan Ghulam atau budak-budak tidak disiapkan secara terlatih dan tidak diberi pendidikan rohani, sehingga semangat perang menjadi melemah. Faktor yang keempat, seringnya terjadi konflik intern dalam bentuk perebutan kekuasaan di kalangan keluarga istana. Nah, faktor yang terakhir, yakni faktor yang kelima, yaitu kemerosotan aspek kemiliteran membawa pengaruh besar terhadap lenyapnya ketahanan dan pertahanan kerajaan Safawi. Nah, itulah faktor-faktor yang menyebabkan berakhirnya dinasti Safawi. Baik teman-teman, itu tadi presentasi dari kami kelompok 8. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.